menghubungi konsultan itu bukan untuk mendengarkan hal yang hanya disenangi. Nah, ini penting ini. Bahkan cenderung banyak yang beliau dengarkan tidak disenangi. Ya kayak ke dokter. Ya nggak mungkin nggak minum obat itu. Kalau ke dokter nggak mau minum obat ya jangan usah ke dokter. Ya sama kalau konsultan manajemen. Ya nggak mau minum obat ya jangan ke konsultan. Ya, kalau konsultan ya malah dibuka. Ini masalahmu. Kok gini lah. Ya memang gini. Dan kamu harus begini gitu kan. Jadi kita hanya satu tujuannya bagaimana perusahaan ini bisa berlanjut bertumbuh dan menyelesaikan masalahnya kan gitu ya. Sehingga semua borok-boroknya kita buka aja. Ini loh pelanggaran syariahnya. Nggak boleh loh begini. Ini begini kan gitu ya. Ini loh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Di antara pengusaha muslim skala kecil, menengah, dan juga skala besar, ada yang bekerja sama dengan konsultan manajemen. Tapi ada juga yang memilih untuk tidak. Nah, di antara Sobat Ziko memilih yang mana ya? Insyaallah ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang menarik ya untuk kita bahas, yaitu fungsi dan juga urgensi konsultan manajemen. Kenapa di antara para pengusaha muslim skala kecil dan menengah ada yang menggunakan konsultan manajemen untuk mengembangkan perusahaan mereka? Alhamdulillah pada sore hari ini sudah bergabung bersama kita Pak Ido Iber selaku founder dan juga CEO dari Ziyadah Consulting. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Oke, Pak, kita akan membahas fungsi dan urgensi konsultan manajemen. Karena masih banyak ternyata di antara para pengusaha yang belum tahu fungsi dan urgensinya. Bahkan masih mungkin kesulitan membedakan. Ada yang namanya konsultan manajemen, ada yang namanya mentor, ada yang namanya coach, ada yang namanya trainer, dan sebagainya. Mungkin dijelaskan oleh Pak Fadil. Masya Allah, barakallah. Baik. Yang pertama memang konsultan itu yang secara berbentuk perusahaan ya. Dan bisnis itu setahu kita memang munculnya yang di Amerika ya. Namanya Arthur the Little kalau 1880 sudah berapa ratus tahun. Makanya juga perkembangan bisnis konsultan ini yang paling pesat kan di Amerika juga gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih berdiri ya perusahaannya. Masya Allah. Dan begitu pula literasi perusahaan menggunakan konsultan ya juga munculnya ya di Amerika gitu kan. Makanya the big three we can see ya. Kalau di Indonesia lebih banyak terkenalnya yang coach ya. Ya. Ya, coach ya. Ya mungkin saja ini memang saya tidak mendapatkan datanya. Tapi mungkin saja yang pertama bersentuhan dengan pengusaha muslim ya. UMKM di Indonesia itu teman-teman yang profesinya coach ini. Yang membimbing atau membersama mereka dalam 10 tahun belakangan terdengar kan scale up itu ya. Ya mungkin saja ya. Sehingga konsultan itu belum familiar. Tetapi di sisi lain, pengetahuan para pengusaha muslim UMKM itu lebih ke arah pembuatan SOP gitu ya. Jadi lebih ke perihal yang di luar scale up, ya di luar scale up. Jadi ya, bentuknya lebih ke administrasi lah ya. Itu banyak diketahui. Terutama pengusaha muslim itu lebih SOP ini yang lebih banyak dikenal. Oh, kalau usaha manajemen di persepsinya, oh ini bikin SOP nih kan gitu ya. Kalau scale up nanti top of mind itu coach gitu ya. Nah, tapi padahal konsultan itu beda ya. Kalau the big three di dunia kan sekarang ada McKinsey, Bain and Company, dan Boston Consulting Group ya, BCG. Maka kalau di Amerika itu udah biasa ya kalau perusahaan konsultan itu dari perusahaan yang skala kecil, menengah, besar itu menggunakan konsultan. Dan jadi sejarahnya juga munculnya saya. Kita mulai dari coach saja ya mungkin ya penjelasannya. Ya kalau coach itu betul fungsinya adalah problem solver ya. Problem solver menyelesaikan masalah, tetapi metodenya pendek pengetahuan saya ya. Jadi metodenya menggunakan keahlian dari yang di coaching gitu ya. Coachingnya, coach dan coachee gitu ya, mentor mentee gitu. Coachingnya itu digunakan keahliannya. Jadi tidak harus seorang coach itu ahli di bidangnya, ya ahli di bidang tersebut. Ya, jadi pada saat melakukan coaching, beliaunya bisa jadi bukan seorang yang ahli misalkan keuangan. Ada masalah keuangan di sebuah perusahaan gitu. Sebuah bisnis ya, UMKM skala mikro kecil menengah. Nah, itu kalau menghubungi coach berarti coach-nya tidak harus berpendidikan formal atau bersertifikasi di keuangan. Nah, itu sudah bisa juga menyelesaikan masalah ya, problem solver ya. Jadi kan ada nanti dua kata kunci ya, problem finder sama
problem solver, menemukan masalah, lebih tepatnya akar masalah dengan menyelesaikan masalah. Nah, kalau coach itu menyelesaikan masalah dengan keahlian yang coaching-nya. Maka ini lebih tepat digunakan oleh yang sudah ahli, ya, eksekutif lah, manajemen ke atas yang sudah ahli, ya, karena menyelesaikan masalah itu menggunakan kemampuan mereka sendiri. Sehingga ini akan hanya teman-teman yang sudah pernah menggunakan coach, ya, rata-rata burn out ya. Nah, karena sebenarnya beliau sendiri belum ahli di bidang itu. Jadi misalkan tentang keuangan tadi, beliau owner-nya sendiri ini, business owner-nya yang di-coaching dan timnya itu juga keahliannya yang masih belum mempunyai gitu kan. Baik dari pendidikan formalnya, baik dari sertifikasinya, non formal, pendidikan non formalnya, baik juga dari pengalamannya gitu ya. Itu belum memiliki kompetensi di keuangan. Sehingga bisa burnout, harusnya di-coaching gitu kan. Karena coaching itu kan metodenya ditanya, apa yang sudah dilakukan, terus kalau punya masalah itu apa yang dilakukan ya, dan juga problem finder juga ya. Jadi memang fungsinya problem finder, problem solver juga di coach ini. Tapi sekali lagi yang menemukannya dan menyelesaikan masalahnya adalah coaching-nya itu. Coach ini kan diambil dari istilah per dunia olahraga ya. Jadi kalau di sepak bola itu kan ada coach dia. Maka seperti Cristiano Ronaldo itu, beliaunya sendiri sudah ahli gitu kan. Dan coach-nya belum tentu beliaunya itu pemain bola gitu kan. Nggak, tapi kan punya keahlian dalam coaching. Sehingga Ronaldo menjadi performernya keluar gitu ya. Kinerja yang seharusnya memang dipunyai seorang ahli itu lebih baik. Ya, karena dua-duanya sudah ahli. Dan ada juga coach yang tidak selalu berhasil ya, meskipun dia pemain bola gitu. Maradona gitu ya, terlalu berhasil menjadi coach. Maradona itu ahli dia, punya keahlian, tapi pada saat jadi coach, profesi yang berbeda, peran yang berbeda, terbukti juga kurang berhasil gitu. Tapi malah yang di luar pemain bola, malah banyak yang berhasil. Coach-nya Cristiano Ronaldo kan setahu saya memang nggak senang bola, tapi kan setahu saya tidak, bukan pemain bola gitu. Tapi berhasil membuat Cristiano Ronaldo menjadi sebuah berkinerja bagus gitu. Ya karena seorang ahli jika ditemani coach, itu insya Allah memang lebih bagus kinerjanya. Nah begitu beda dengan nanti konsultan saya jelaskan. Beda pula dengan mentor gitu ya. Juga banyak di dunia bisnis itu menyampaikan mentor, mentor, mentor. Jadi bahasanya begini, ya ini sebenarnya mentor yang dimaksud. Nah wong bisnisnya aja belum besar, kok ngajarin kita bisnis yang lebih besar dari dia? Kan gitu ya? Nah itu sebenarnya mentor. Nah kalau mentor, dia problem solver, kemudian tidak terlalu problem finder ya, tidak berperan sebagai problem finder, ya hanya problem solver, menyelesaikan masalah, menggunakan pengalamannya. Sehingga lebih cocok apa yang sudah melalui itu, ya, yang sudah melalui tahapan itu. Contoh, jika mentornya itu belum pernah jadi pengusaha, misalkan malah belum pernah jadi pengusaha, ya, atau juga belum pernah mengelola, walaupun dia profesional, belum pernah mengelola bisnis kecil menengah, ya kan. Pernahnya cuma langsung kalau beliaunya profesional langsung di perusahaan besar, ya skala besar. Berarti omset di atas 50 miliar, bahkan mungkin beliaunya di angka triliunan ya. Nah itu kadang nggak relevan, apalagi bidang industrinya beda. Yang di-mentoring mentinya ini bisnisnya kuliner, yang beliaunya bisnisnya, misalkan perhotelan. Kenapa? Teknologi. Teknologi misalkan IT bisa, perhotelan bisa misalkan. Jadi beda industrinya. Ya, industri IT sama industri F&B ya beda. Nah, itu kadang kurang cocok karena beliau tidak menggunakan metode tertentu, tidak menggunakan metode tertentu menyelesaikan masalahnya. Atau bisa juga memang menemukan masalahnya, tapi berdasarkan pengalamannya. Oh, kalau saya begini biasanya saya melakukan ini. Ya, jadi mentor itu adalah menyelesaikan masalah dari mentinya itu dengan pengalamannya. Sehingga sangat cocok kalau beliau sendiri sudah melaluinya. Ya, sangat lebih tepat itu. Makanya ada seorang mentor itu belajar dulu kepada mentor UMKM beliau sekarang ya. Tapi belajar dulu kepada yang sudah pernah mentoring. Karena beliau ex profesional yang perusahaannya udah besar. Ya, jadi harus tahu kondisi UMKM itu apa sih, gimana sih gitu kan. Seperti apa gitu ya. Karakternya seperti apa, ya, dan seterusnya. Ya karena beliau nggak alami sendiri, sehingga kalau pada saat menjadi mentor ya beliau harus harus merasa mengalami ya. Jadi, eee, harus itu jadi belajar dulu. Oh ternyata begini toh kondisinya. Nah ini akan lebih mudah ya kan kalau kita mengalami ya kayak saya dari nol, dari bisnis nol sampai, sekarang mengalami gitu ya, mengalami semua yang, 22 tahun ya mengalami, bisnis, skala UMKM lah ya.
pulangnya 22 tahun. Jadi tahu betul, ya nggak kaget lah ya, itu kondisi itu sudah pernah dialami semua itu. Itu yang lebih cocok. Apalagi bisnisnya sama. Kalau dunia IT, apa bisa IT ya IT juga, karena seluk-beluk bisnis, industri berbeda itu berbeda juga cara main playing field-nya gitu ya, berbeda cara mainnya gitu. Kemudian, kategorinya juga menentukan ya, kalau F&B juga banyak gitu kan, ada yang resto, ada yang hanya outlet, ada yang hanya dine in, take away, hanya yang bisa juga dine in, ada juga karakter makanannya juga beda, kalau steak bagaimana, kalau ya itu lebih cocok pada mentor. Makanya banyak isu seorang mentor nggak bisa cocok di semua memang, sehingga akhirnya bisa jadi kinerjanya juga kurang bagus. Ya pada saat mentoring sebuah bisnis yang dia belum pernah alami dan tidak ngerti industrinya, gitu kan. Beda kategorinya atau beda kategorinya gitu. Seakan-akan juga belum bisa menyelesaikan masalah. Ya, karena dengan metode menceritakan pengalaman, yaitu mentor. Nah, kalau coach tadi ya, sehingga juga tadi ya, apa akibatnya burn out. Ya banyak yang, aduh nggak cocok nih 3 bulan di coaching, udah berhenti ya kan, karena pusing kepalanya, tambah pusing gitu, karena nggak ahli ya, kayak seorang coach apa, coachnya Ronaldo itu ya, yang tahu ya. Nah, seorang coach itu ya pusing dua-duanya yang di coaching ini Kak. Nggak ahli kayak Ronaldo, yang coachnya udah biasa, apa namanya, meng-coaching coaching-nya itu ahli, ya pusing dua-duanya sebenarnya. Burn out, nggak cara ngajarinnya gimana, ya kan akhirnya juga apa, solusi-solusi yang diberikan kurang tepat gitu ya. Inilah gitu. Nah, kemudian ada lagi motif. Ya, ini juga ada beberapa lah ya yang menyampaikan, lebih menyampaikan itu ya. Seperti konsultan, coach itu kan nggak mungkin diem-dieman ya. Pasti kan menyampaikan sesuatu gitu ya. Ya, nggak mungkin kita diem. Pak, saya selesaikan masalah ya. Nggak ngomong gitu kan. Nah, maka itu kadang juga mereka, para pengusaha UMKM ini salah persepsinya, dikatakan coach, kemudian mentor, konsultan, ya tadi trainer, ya itu sama dengan motivator. Nah, ini beda lagi. Bahkan saya menemukan di Instagram itu seorang pengusaha skincare ya, kosmetik skincare lah lebih tepatnya, menggunakan jasa motivator. Nah, dia ini dikenal motivator, digunakan untuk scaling up, ya untuk scale up. Lah, ini juga terlalu jauh ya. Kalau coach masih mending, mentor masih mending gitu ya. Ini motivator yang digunakan, nah, karena saking ketidaktahuannya. Ya, sehingga akhirnya pasti konflik, bermasalah. Ya, karena beliau juga nggak pernah bisnis. Ya, mungkin bisnisnya juga nggak sebidang, ya kan. Kemudian memang profesinya jelas-jelas motivator. Yang motivator itu berarti apa? Ya, menggunakan keahliannya dalam retorika lah ya. Retorika atau memberikan motivasi ya, dengan cara encouraging ya, lebih tepatnya bukan empowering ataupun rewarding. Kalau dalam motivasi itu kan ya, di managerial skill class kita ya, nah, ada 3 caranya kan. Encouraging itu dengan kata-kata positif. Ya, kemudian empowering itu dengan memberikan kepercayaan lebih besar. Kemudian rewarding ya dengan cara memberikan hadiah, itu kan memotivasi ya. Nah, tim. Nah, kalau motivatornya memang dengan hanya kata-kata encouraging, ya, dengan kata-kata yang positif, ya, dengan kata-kata yang membangun, yang enak-enak ya, yang memberikan motivasi agar kita lebih bersemangat lagi. Dibutuhkan nggak ya? Butuh juga gitu kan, karena Rasulullah SAW juga pada saat membangun tim ya untuk Islam ini lebih berjaya gitu ya, juga menggunakan kata-kata memotivasi gitu ya. Nah, Allah juga berfirman dengan kata-kata motivasi ya, apa dengan ganjaran surga dan seterusnya ya. Memang juga butuh, tapi ya nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Kalau dalam bisnis problem solver nggak dengan hanya motivasi gitu ya. Dan beliau juga tidak problem vendor. Ya tidak problem solver, ya juga tidak problem vendor. Karena hanya menggunakan kata-kata untuk lebih ya menyemangati. Jadi ya tetap masalahnya kita cari sendiri dan menyelesaikan sendiri, ya tanpa ada solusi ya yang diberikan dari motivator. Ya, itu profesi yang berbeda gitu ya. Profesi yang berbeda. Ya, meskipun ya kadang coach juga menggunakan kata motivasi ya, menyemangati ya coachingnya.
Meskipun mentor juga menyemangati mentinya ya, tapi itu beda gitu kan, beda. Tidak melakukan fungsi problem finder maupun problem solver. Sehingga ya saya juga heran juga gitu loh. Ya kenapa apa pengusaha ini, ya pengusaha muslim juga ya, yang saya lihat di Instagram itu ibu-ibu menggunakan motivator gitu, saking mungkin tidak tahunya ya, tidak ada literasi ya yang banyak kepada beliau, sehingga tidak tepat dalam mencari uh, pendamping ya untuk scale up. Nah, kemudian trainer ya. Nah, trainer ini sama seperti motivator, tidak memberikan atau mencari masalah, problem finder juga enggak. Problem solver juga tidak ya, tapi bisa menjadi solusi ya bisa, tapi tidak dari beliau yang memberikan solvernya. Problem solvernya dengan training, fungsi utamanya adalah apa? Dengan mentransfer knowledge ya, me, apa, mengajarkan sesuatu untuk bisa menjadi sebuah kompetensi, ya, keahlian dan kompetensi. Ya, contoh, saya punya masalah keuangan, berarti saya butuh ilmu keuangan. Ya udah, ikut workshop ya. Ya, training baik publik maupun in-house. Publik training banyak kan workshop keuangan. Ya itu sebenarnya trainer yang mengajar di situ. Saat beliau mengajarkan itu, ya itu trainer ya. Beliau sedang menjadi seorang trainer. Ya, trainer karena fungsinya adalah menyampaikan keilmuan keuangan untuk bisa diterapkan dan menjadi solusi. Ya memang tujuannya untuk menjadi solusi karena ilmu itu bisa jadi solusi gitu ya. Nah, tapi tidak strike pada problem solver dari beliaunya, dari keilmuan yang disampaikan saja. Nah, sehingga ya nanti kalau ya tadi gapnya adalah apa pada saat penerapannya ya belum tentu sesuai gitu kan. Ya misalkan belajar financial modeling. Ya bagaimana melakukan model financial modeling atau model keuangan untuk scale up dari omset 1 miliar per bulan menjadi 10 miliar per bulan misalkan. Ya bikin financial modeling. Nah, tapi ternyata ada apa gap dalam implementasi. Oh, kondisinya tidak sama dengan apa yang di kelas gitu kan. Yang di kelas kan umum. Ternyata ada satu misalkan, oh kalau 1 miliar ini butuh salesnya 2. Kalau 10 miliar ini berarti kali kas 10 ya 20 lah. Ini kan tidak segampang itu ya. Sedangkan sales itu nyari juga dari dia punya 2 yang sekarang misalkan menjadi 20 itu menjadi nambah 18 itu juga harus ya, dilakukan hal-hal yang lain gitu ya. Seperti bagaimana cara rekrutmennya, bagaimana cara boardingnya, onboardnya, ya, retensinya, developmentnya gitu ya. Yang membuat sistem dengan baik supaya tidak capek mengajarinya. Dan seterusnya, bagaimana cara kontrol hariannya. Nah itu kan tidak didapatkan dari training. Ya, cuma di training itu mengajarkan bagaimana financial modeling yang harus dilakukan pada saat kita punya target omset dari atau ingin menjadi ratusan miliar lah per tahun, sehingga dari sekarang mungkin kondisi nyatanya 1 miliar per bulan menjadi 100 miliar per tahun gitu. Berarti harus minimal 10 miliar per tahun. Nah, itu kan ada gap. Meskipun financial modelingnya ngerti caranya bikin, oh cara ngitungnya begini, ya menghitung capek, OPEX segala macam gitu ya financial modeling ya. Tapi ternyata diterapkan juga tidak mudah. Nah itu trainer ya. Memang akan bisa disolusi kalau para peserta trainingnya, ya, peserta trainingnya itu bisa menyesuaikan ya keadaan ilmu tersebut ya diimplementasi disesuaikan dengan keadaan yang saat ini dan mencampurkan keilmuan yang lain gitu ya komprehensif ya, bisa personal modelingnya tadi didapati adalah menambah 18 kekurangan sales. Nah pada saat menambah itu butuh pilar yang lain gitu ya keilmuan yang lain ya berarti butuh apa SDM ya sumber daya manusia bagaimana cara rekrutmennya bagaimana retensi mempertahankannya ya dan butuh sistem yang lain di sistem penjualan bagaimana cara monitoringnya nah, ini kan gitu ya jadi butuh keilmuan yang lain insya Allah juga akan menjadi solusi nah berarti ya juga tidak menemukan masalahnya di perusahaan secara apa namanya spesifik ya dan kemudian juga tidak menyelesaikan masalah perusahaan secara spesifik ya itu trainer hanya mentransfer knowledge yang dibutuhkan
Ya, dan dengan praktek ya. Kalau training itu tanpa praktek, kalau workshop itu ada prakteknya. Ya, sehingga lebih kuat lah ya. Tadi kita ada training internal ya. Yang disampaikan antum itu tadi apa? 10% itu apa? Kalau mencatat ya naik itu kan, kalau implementasi naik lagi ke efektivitasnya 70% ya. Ya, Kalau diajarkan kembali 90% gitu ya. Nah, itu 100%. sih, itu trainer. Nah, kalau konsultan, nah ini jadi tadi kalau coach itu problem finder dan problem solver dengan kemampuan si coaching-nya yang di-coaching. Ya, kalau mentor itu problem finder dan problem solver dengan pengalamannya, hanya dengan pengalamannya, kadang tidak mempunyai metode khusus, metode khusus gitu ya. Cuma menggunakan framework mentoring, ada 5 frameworknya itu biasanya. Ya, itu pun kalau yang profesional ya, kalau nggak profesional ya mungkin tidak menggunakan, bahkan tidak menggunakan framework gitu. Ya, kalau secara pribadi, personal bukan ya, rata-rata sih profesi mentor ya itu personal sih ya. Nah, karena perusahaan mentor nggak ada, kalau perusahaan coach itu ada gitu ya. Saya belum menemukan sih perusahaan mentor ya. Tapi kalau perusahaan profesi coach yang dijadikan perusahaan banyak sih. Ya, jadi dia memang bentuknya perusahaan. Nah, makanya kadang juga keliru ya merekomendasikan personal. Ya akhirnya kena tipu gitu kan. Nah, karena personal sih. Kalau perusahaan kayaknya agak sulit karena perusahaan ini kan pasti membangun brand ya. Kalau perusahaan yang benar ya, membangun nama ya kan dan seterusnya. Jadi mungkin pastinya akan menjaga gitu. Tapi kalau personal kan agak sulit ya kita, keamanannya lebih, resikonya lebih besar lah. Ya, jadi kalau mentor, saya belum menemukan ya profesi mentor yang diperusahaankan gitu. Ya istilah mentor-mentor gitu ya. Belum sih. Tapi kalau perusahaan training yang isinya mentor-mentor, ya bisa lembaga training, lembaga workshop gitu ya. Yang isinya yang ngajar mentor-mentor bisa banget. Nah, banyak lah. Gitu. Jadi kalau mentor tadi problem finder dan problem solvernya menggunakan pengalamannya. Ya menggunakan pengalaman. Sehingga lebih tepat kalau di industri selevel pernah melalui itu gitu ya. Kalau belum ya kiranya belum tepat gitu. Karena belum pernah merasakan itu. Kemudian kalau motivator, nah ini ya, jauh ya. Beliau juga tidak problem finder ya, tidak problem solver. Dua-duanya nggak ada ya, cuma memberikan semangat ya dengan encouraging tadi, dengan kata-kata yang positif. Nah, sehingga bisa jadi keilmuan bisnisnya juga lemah, apalagi spesifik spesialis di keuangan, SDM penjualan pemasaran dan operasional juga lemah gitu ya. Ya, dan juga tidak ada perusahaannya ya. Tidak ada perusahaan yang isinya motivator gitu ya. Perusahaan motivator nih ya enggak. Kenapa? Perusahaan motivator, belum pernah dengar. Iya, berada pasti personal dia. Ya personal branding gitu. Dan tadi resikonya juga besar dan memang mungkin sesi-sesi motivasi ya, town hall diundang, ada sesi motivasi dari motivator ya mungkin bisa. Tapi ya tidak untuk Hmm. scale up, ya hanya untuk memberikan refreshment motivasi. Dan tidak berbentuknya pasti bukan perusahaan, insya Allah. Dia personal branding. Saya belum pernah menemukan perusahaan yang isinya motivator gitu. Nah, kemudian jadi trainer ya, kalau trainer ada perusahaannya ya. Lembaga training itu banyak banget di Indonesia ya. Dan ini Hmm. juga apa sudah umum ya di perusahaan-perusahaan skala besar. Ya menengah kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai terbiasa dengan training in house ya. Ya itu banyak banget ya. Dan trainer ini memang tadi fungsinya tidak problem finder secara spesifik, tidak problem solver juga secara spesifik, tidak ya. Tapi beliaunya berfungsi untuk berperan ya, untuk mentransfer knowledge. Apa sih yang pengen diketahui? Ya, tentang apa, oh bagaimana apa membuat value corporate ini bisa diimplementasi, ya kan gitu ya misalkan. Itu ada ilmunya, kan. Ada keilmuannya, itu yang diajarkan. Oh gini loh. Nah, sehingga masalahnya sudah disampaikan sama trainer yang mau di-training ya pesertanya, "Saya punya masalah ini, saya ingin tahu caranya menyelesaikan, tolong saya ajarin." Nah itu Itu dia. apa sebelumnya? Ini ada pertanyaan. Entah ini Oke antum jawab langsung atau bisa terjawab dengan definisi konsultan. Anak izin oke, membacakan dulu. boleh boleh. Ya, dari akun Junas. Izin tanya Pak Ido, cara terbaik di Mhm, coaching dalam problem finder dan problem solver yang kita dapat solusi terbaiknya itu mentinya harus bagaimana dan keterbukaan apa saja dalam problemnya. Kemudian pertanyaan lanjutannya,
Untuk bisa menjadi solusi terbaik dalam mentoring atau coaching, apa saja atribut yang baik sebelum coaching atau mentoring dalam menjawab problem bisnis kita? Mungkin diklasifikasikan, Pak. Oke, kalau menggunakan metode coaching namanya coach dan coachee. Kalau menggunakan metode mentoring namanya mentor dan mentee gitu. Jadi kurang tepat kalau coaching dikatakan mentee gitu ya. Jadi kurang tepat ya. Kalau apa yang diceritakan lah ini pakai cerita sendiri. Nanti yang ahli kalau yang certified di tempat kita kan ada Pak Sulis ya, certified coaching ya. Nanti mungkin bisa di sesi bahas coaching ya. Kalau kita kan konsultan lagi bahas konsultan. Jadi nanti itu yang tepat ya. Jadi apa yang harus diceritakan, apa yang ya biasanya memang sudah ada framework-nya ya. Yang saya tahu adalah ada namanya framework GROW, GROW. Nah, itu nanti juga akan disampaikan oleh coach-nya gitu ya. Jadi sehingga kita akan terbuka sendiri ya, apa sih kendalanya gitu kan, akan dipaksa untuk berpikir sehingga terbukalah masalah-masalahnya gitu. Dan begitu pula dengan solusi-solusinya. Itu sih Mas, jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, apa tadi pertanyaan kedua? Lebih ke teknis ya tadi ya. Bagaimana? Apa yang disiapkan ya menjadi coach dan menjadi mentor? Iya, apa Ya, disiapkan? kalau menjadi coach ya itu yang tahu para coach ya. Saya bukan, kalau saya juga bukan coach itu ya. Kalau di perusahaan kita itu sekali lagi ya ada Pak Sulistyo ya sebagai head of people ya di Jira Consulting, beliau certified internasional ya, coach certified ya. Itu yang tahu beliau apa sih yang disiapkan seorang coach gitu ya. Yang pertama tentu yang punya framework tadi ya. Yang salah satu frameworknya ada Grow tadi, GROW. Pak mentor ya setahu saya sebenarnya sama saya sering dari mentor gitu kan, sering sering banget lah. Ya, tiba-tiba tanya, "Pak, saya ada referensi dari siapa?" Ya tanya, kemarin ada tanya ya, umurnya 25 tahun. Ya tanya, "Bagaimana nih? Saya seorang karyawan, ya tapi penghasilan saya kurang. Ya apa yang harus saya lakukan?" Ya pilihannya ada 2 saya bilang. Membantu bosnya mengembangkan bisnisnya dengan sistem beliaunya juga mendapatkan manfaat dari itu, ya atau keluar, ya kita jangan mendua gitu ya. Kerja, kemudian buka bisnis lagi, ya pasti tidak efektif. Meskipun tidak melanggar syariat karena dilakukan di luar jam kerja, ya tapi tidak akan juga menjadi solusi. Itu kan saya sedang menjadi mentor ini. Ya, dan saya menceritakan pengalaman yang dialami, yang meskipun juga bisa jadi pengalaman itu bukan pengalaman saya gitu kan, pengalaman yang menti-menti saya yang lain gitu ya, atau sebagaimana yang saya lihat di lapangan gitu. Maka tidak ada framework khusus lah, intinya bagaimana pengalaman saya, yang alhamdulillah beliau merasakan manfaatnya ya. Nah, setelah kita mentoring dengan hal itu baik-baik aja itu, ya beliau merubah pola pikirnya, ya merubah tindakannya, dan sudah merasa lebih lega ya, dan sampai di teman-temannya saya juga sudah tularin bahwa ya prinsipnya kan muslim ini ya cuma butuh wasilah aja, ya percuma juga ya kerjaan sampai 10 bidang gitu ya, tapi kalau rezekinya memang segitu ya segitu aja gitu loh. Yang penting satu bidang fokus kita jadi ahli, expert, apalagi membantu saudara muslim kita lain, karena bosnya juga pengusaha muslim, ya kan lebih bagus gitu ya. Dan alhamdulillah beliau akan merasakan ketenangan yang pertama ini dapat ya. Dan kedua ya pasti insyaallah saya bilangnya berproses akan ya beliau sampaikan terakhir WA sama saya bahwa bisnisnya sudah mulai ya karena dia bantu dengan dia punya keahlian konten, ya udah konten untuk bisnisnya bosnya ini sudah mulai ada peningkatan penjualan. Nah, saya bilang, "Ya itulah proses." Tapi kalau dia bingung dengan bisnisnya sendiri, apalagi bisnis yang sama, meskipun sudah diizinkan, sudah di luar jam kerja, saya bilang, "Buat apa? Ya malah capek." Ya, sehingga yang didapat pun juga sebenarnya juga Allah tentukan ya segitu gitu ya. Ya itu contoh dari mentor ya. Gitu. Jadi nggak ada yang harus disiapkan. Jadi yang disiapkan adalah pengalaman yang pernah dialami dan ya boleh bagaimana kita meyakinkan gitu ya. Ya gitu saja sih meyakinkan bahwa ini yang harusnya sebenarnya dilakukan. Tapi biasanya kalau udah beliaunya aktif menghubungi kita ya berarti yang sudah yakin dengan apa yang solusi yang kita berikan. Apalagi ada bukti-bukti nyata yang bisa kita sampaikan. Gitu sih, Mas. Ya. Ya, terus gimana? Nah, berarti masuk ke penjelasan konsultan ya? Masukan. Nah, nah, kalau konsultan kita ini ya berarti Zara Consulting ini kan konsultan ya, bukan perusahaan coach, bukan perusahaan training.
ya, bukan khusus ya, tapi kita pasti juga menggunakan metode itu, ya dan juga ada coach di dalamnya. Oh, ada juga di tim konsultan kita ya coach juga kayak Pak Veno gitu ya, beliau juga certified coach gitu ya, ada juga gitu ya. Karena itu hanya sebuah metode gitu ya. Tapi kalau kita memang perusahaan konsultan yang dari problem finder menemukan masalah, bahkan akar masalahnya, bukan hanya cabang-cabangnya, bukan hanya ranting-rantingnya gitu ya, tapi kita menuju pada akar masalah, ya. Dengan apa? Dengan tentunya framework ya, ada framework, ada alat kerja kita. Nah, ada alat kerja. Kalau konsultan itu selalu ada, apa namanya, pertama adalah keahlian di bidangnya, yang kedua membawa metode dia, membawa framework, ada framework, harus ada framework. Ya, bahkan ada framework yang diciptakan sendiri, ya. Seperti secara consulting ya banyak kita namakan Zico, thinking. Di sana ada Zico konsep, ada Zico tools. Dan Zico thinking itu ada 2, ada Zico konsep, kita punya konsep seperti Zico transform formula, bagaimana kita seharusnya bertransform, formulanya apa sih gitu kan. Kemudian ada Zico tools, ada tools manajemen yang kita, bawa. Ya contoh assessment ya, metodologi assessment, financial analysis gitu ya, dan seterusnya. Ya, juga SWOT ya misalkan. Nah itu kita punya itu. Maka problem finder kita cari akar masalah dan kita memberikan solusinya dengan keahlian yang kita punya. Ya, dengan keahlian yang kita punya. Sehingga tidak harus dari pengalaman. Ya meskipun kita banyaknya dari best practice karena setiap konsultan kita misalkan di penjualan, beliau pernah jadi seorang penjualan. Ya memang expert di bidang penjualan. Nah, sehingga digabung antara coach, antara metode coaching gitu ya, kemudian metode mentoring, ya kemudian metode consulting dan training. Ya kita punya empat-empatnya. Ya rata-rata konsultan itu menggabungkan keempat ini dan motivating tentu ya. Ya bagaimana pada saat kita mendampingi, mendorong, ya mengajak, ya memotivasi, ya klien kita untuk melaksanakan apa yang sudah sepakati. Karena kan kuncinya di eksekusi, ya kan. Setelah kita berikan strategi and action plan, ya solusi yang kita berikan dengan metode, ya dengan eh, apa framework tertentu, ya tools tertentu, maka yang paling penting adalah eksekusinya gitu ya. Yang membawa keberhasilan bisnislah ya adalah eksekusinya gitu ya. Sehingga kita juga pasti melakukan motivasi gitu. Ya dengan cara memberikan tahu manfaatnya, fungsinya, apa dampaknya gitu kan. Kalau tidak dilakukan apa dampaknya, ada seterusnya ya. Itu maka kita problem finder dan problem solver ya dengan keahlian kita, bukan hanya dengan pengalaman, ya bukan hanya juga menggunakan, ya pasti kita juga menganalisa ya bagaimana orang, klien kita ini, kemampuannya sampai mana, background-nya apa, ya kan, dan seterusnya. Itu apa yang harus kita, lakukan langkah-langkahnya, ya kan. Nggak mungkin kita memberikan solusi yang beliau tidak mampu, ya karena belum punya. Berarti kan harus transfer knowledge dulu, mindset dulu dirubah misalkan dan seterusnya ya. Itu kan metode ya. Ya kalau coach enggak, ya memang dipaksakan karena beliaunya nggak ahli, nggak bisa langsung kasih, "Ini loh jalannya." Misalkan contoh, profit saya sedikit, berarti apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah 2 ya, menaikkan penjualan, berarti ini ahli penjualan yang memberikan, eee, solusinya, ya yang di bidang ahli di bidang penjualan, baik itu secara formal maupun secara experience, secara pengalaman, ya pendidikan formalnya juga mendukung, kemudian experience-nya juga mendukung gitu ya. Ya kemudian bawa juga metode framework yang mendukung, yang memang beliau pelajari sebagai konsultan, ya. Apa saja tools-tools business and management di, pilar penjualan gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah biaya, karena ini komponennya ya untuk profit ya, penjualan kurang biaya. Nah biaya ini biasanya menguasai adalah orang-orang, keuangan ya, konsultan keuangan. Ya seperti saya ahli di keuangan itu ya. Nah itu membawa juga pengalaman-pengalaman ya, karena konsultan itu sering dengan jam terbangnya menjadi konsultan, maka ada bank problem. Apa bank problem itu namanya berarti, kumpulan masalah yang pernah diselesaikan gitu ya, dengan Oh, baik. metode yang ya bank problem ya. Kumpulan masalah yang, beliau pernah selesaikan. Bisa jadi masalah ini sebenarnya sama dengan yang itu, cuma industrinya aja berbeda. Ya dan konsultan ini kenapa? Use case dari sini. Ya use case gitu. Ya ada use case yang pernah diselesaikan. Tapi tidak harus di industri yang sama. Jadi konsultan itu ada yang memang harus industri yang sama. Nah contohnya misalkan, tentang operasional rumah sakit. Ya mungkin saja ada bidang-bidang tertentu
ia tidak dikuasai konsultan tersebut jika dia tidak punya experience di rumah sakit. Ya. Atau keuangan rumah sakit ada hal-hal yang perlu ya tergantung masalahnya, tapi kalau masalahnya dia masalah umum, ya misalkan tadi, mengurangi biaya apa, bagaimana menaikkan net profit ya, menaikkan laba bersih, maka ini masalah umum gitu. Ya berarti kan mereka menjualan, ya itu juga penjualan ini biasanya masalah umum gitu ya. Ya penjualan kan masalah umum ya, strategi penjualan langsung ya itu rata-rata, sama ya manajemen penjualan ya begitu ya. Bagaimana melakukan perencanaan penjualan efektif gitu ya, ya itu akan, eee, bisa diberikan solusi, ya tentunya dengan bantuan informasi dari klien gitu ya, yang sebagai pelaku di bisnis tersebut. Ya sehingga kliennya Ziyada Consulting ini, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala bagai industri pun kadang juga kita belum pernah pun, itu tetap bisa mendapatkan solusi. Karena apa yang kita selesaikan sesuatu yang basic, sesuatu yang bisa terapkan di berbagai bidang industri. Tentunya dengan informasi dari klien, misalkan karakter produk kami itu begini. Nah, kalau sembako itu gini, ya kondisi. Nah, baru kita akan meramu kan, menganalisa. Ya, ada kemampuan memang di konsultan itu eee, menganalisa ya, melakukan analisa, bisnis analitik gitu, kemampuan menganalisa. Nah, sehingga bisa meramu solusi yang bisa diterapkan di perusahaan itu secara custom ya, secara efektif. Nah, tadi sekali lagi memang ada experience yang dibutuhkan, ya tapi tidak hanya experience, tapi juga keahlian di bidangnya, gitu. Sehingga mudah melihat yang akar masalahnya, mudah mempelajari, seluk-beluk bisnis dari kliennya, meskipun belum pernah, ya di bidang itu, di industri itu, gitu kan. Nah, sehingga mudah mempelajari, oh gini toh karakter bisnisnya rumah sakit, oh gini toh karakter bisnisnya bisnis transportasi ya, ini toh karakter bisnisnya perhotelan. Ya, sehingga dengan keahliannya ya, karena manajemen keuangan itu kan ilmunya sama ya. Ya kita mulai belajar S1 sampai S3 ya itu aja ilmunya, silabusnya ya itu kan, akademinya itu. Corporate finance ya itu aja gitu. Yang beda kan industrinya aja kan. Apa yang dipelajari kan sama, bagaimana kita, eee, me me-cut mengefisiensi biaya gitu ya, mengurangi biaya, mengoptimasi biaya, itu kan keilmuannya sama. Ya, nggak ada yang, oh kalau mau belajar manajemen keuangan rumah rumah sakit ini sekolahnya ini ya, nggak ada yang sekarang. Biasanya ya dari S1 sampai S3 kita, belajar manajemen keuangan itu di ilmu yang sama, meskipun dengan contoh-contoh macam-macam. Ada industri aviasi, kalau S2 kan sudah mulai kasus demi kasus gitu ya. Kalau S3 mulai novelty, tapi kasus-kasus itu kan dari perusahaan yang bermacam-macam. Nah gitu ya, dari perusahaan aviasi, bisa jadi perusahaan perhotelan, bisa perusahaan, eee, FMCG gitu ya. Sehingga itu yang dibawa untuk, menjadi konsultan. Problem finder dan problem solving dengan keahlian yang dipunya, ya dibarengi memang dengan lebih bagusnya memang dengan experience yang dipunya di bidang yang, sama sampai puluhan tahun, gitu sih. Jadi beda dengan, trainer, motivator, apalagi ya beda dengan coach dan tidak, bikin burnout ya karena tidak menggunakan keahlian, maka juga ada transfer knowledge ya, secara tidak formal ya, ya kepada yang, menjadi kliennya. Sehingga kliennya tidak harus ahli, tapi betul-betul ditunjukkan jalannya, ya ditunjukkan caranya bagaimana, menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan keahlian si konsultan. Ya beda dengan coach tadi ya, coach itu menggunakan keahlian si coaching-nya gitu ya, bukan dengan keahliannya, karena memang bisa jadi bukan bidangnya, gitu. Jadi konsultan memang harus dibidangi dan tentunya kalau di jasa marketing juga biasanya pilar itu memang juga experience-nya di sana ya. Sehingga secara formal, secara informal, secara experience itu menjadi satu kesatuan yang di bidang tersebut. Nah, kalau SDM ya memang secara formal pendidikannya juga di S1, S2-nya kebidanan manajemen SDM, kemudian secara sertifikasi juga certified-nya juga di kebidanan SDM, yang informal itu berarti ya. Kemudian jika ada experience juga kerjanya di perusahaan itu adalah kebidangannya SDM. Nah, itu yang membuat mudah dalam menganalisa, mudah dalam memberikan solusi tanpa harus kliennya itu adalah seorang yang ahli. Ya makanya kita dihubungi gitu kan, konsultan itu dihubungi untuk, keahlian yang dipunya gitu. Ya contohnya gampangnya apa ya, profesi yang sama dokter lah ya. Ya dokter itu kan sebenarnya semi konsultan ya, konsultasi dokter ya Kak, ya kan. Ya, Kesehatan. apa?
Konsultan Maksud kesehatan, betul. Ya, dokter itu kan konsultan kesehatan. Dia cari masalahnya dengan pasiennya menceritakan, "Saya sakit perut, apa masalahnya?" Silakan kan, "Saya sakit perut, sakit yang mana? Sebelah mana?" Perut itu kan banyak ya, kiri, kanan, nah itu kan. Itu dianalisa. Ya sama konsultan kan ceritakan dulu masalahmu. Apa sih? Nah, dan cari akarnya. Oh, itu sebabnya ini. Ya, ada juga jantung karena sebab gigi kan, gitu kan. Dianalisa itu. Ya belum tentu jantung itu sebabnya dari jantung kan, bisa dari apa, dari apa. Karena cerita pasiennya itu. Ya pasiennya ditanya-tanya. Nah, tanya itu juga bisa jadi metode coaching yang dipakai kan gitu ya. Karena nanya-nanya ada framework-nya yang lebih efektif ya untuk coaching itu. Ya tapi nggak disuruh juga mikir sendiri solusinya kan. Ya sudah, berarti menurut kamu gimana cara sembuhnya? Loh, nah itu coaching. Pusing juga pasiennya. Ya nggak tahu lah. Kita hubungi ke hubungi dokter untuk disembuhkan kok saya ditanya. Gitu kan. Nah, kalau nggak ahli kan repot. Nah, itu contoh gambarannya analoginya ya. Ya coaching itu begitu ya kan. Jadi harus ahli kayak Ronaldo itu udah ahli. Jadi kalau disuruh apa sama coachnya itu akan lebih mudah. Oh, kalau itu saya harus begini. Karena udah ahli. Ya, tapi kalau konsultan enggak, ya sama kayak dokter ya udah berarti kamu harus begini. Ini obatnya, ini resepnya. Tapi hmm, tadi kan keberhasilan dengan eksekusi. Nah, diminum nggak obatnya? Ya dilakukan nggak tindakan operasinya? Mau nggak dia? Kalau nggak mau ya kalau nggak lah bisa jadi belum nggak sembuh gitu kan. Ya atau obatnya nggak diminum ya bisa jadi nggak sembuh gitu kan. Karena tadi konsultan itu mencari akar masalah sebagaimana dokter, diberikan obatnya yaitu solusi dengan framework yang proven ya, dengan framework, dengan metode tertentu. Ya kemudian tergantung dari kliennya mengeksekusinya dengan baik enggak. Nah, kalau zero consulting kita mendampingi sampai kita dampingi eksekusinya kan gitu ya. Nah, yang efektif, efisien itu begini, yang dimaksud itu begini, karena beliau juga nggak ahli. Ya gitu. Kalau minum obat kan tinggal baca, oh 3 kali sehari ya udah nggak terlalu tahu komposisinya apa gitu. Insya Allah betulan sembuh. Itu sih analoginya gitu, lebih gampangnya. Nah, Iya, Pak. Eh, apa Pak tanda-tandanya sebuah perusahaan ini mulai harus mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan didampingi konsultan manajemen? Apakah nunggu apa stagnan, nunggu mungkin atau menunggu utangnya macet baru menghubungi konsultan manajemen atau ya, ya, seperti ya, itu? ya. Atau justru ketika eh, naik gitu ya? Atau seperti apa Pak? Ya, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya harusnya mempunyai analogi terbalik daripada saat kita menghubungi dokter ya. Kalau dokter kan memang selayaknya pada saat kita sakit gitu. Kalau nggak sakit kan dokternya bingung lah, ngapain kamu ke sini gitu ya. Kalau nggak sakit kok kamu ke dokter gitu kan ngapain gitu kan. Ngapain di sini? Nggak ada dok mau tanya-tanya tentang jantung loh, karena spesialis jantung loh. Kamu nggak sakit ya udah pulang aja, gitu kan? Ya kebalik sih, ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau rata-rata klien kita ini, rata-rata ya memang Indonesia karena kurangnya literasi, ya qadarullah masya Allah, itu menghubungi konsultan pada saat sakit. Perusahaannya sudah sakit. Ya, ini kurang tepat gitu. Sehingga kalau sudah sakit, sebagaimana kita ke dokter, akhirnya menimbulkan biaya yang akan lebih besar dan waktu yang lebih lama. Nah, treatmentnya beda. Kalau udah sakit kan jelas ya, kita mau nggak mau, ya kan, pasti bayar. Ya kan ke dokternya gimana udah sakit. Ya minta obat jangan generik lagi kan, yang bagus ya udah pasti bayar. Pasti ada biaya yang dikeluarkan besar gitu kan. Nah, saran kami memang pada saat perusahaan lagi jaya, lagi bertumbuh. Ya, dan itu untuk mempertahankan pertumbuhan, untuk menciptakan keberlanjutan gitu ya. Jadi mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan keberlanjutan itulah sebenarnya konsultan ya dibutuhkan. Ya, bahkan kalau yang sudah punya mindset yang baik, yang baik ya, sebelum bisnis juga sudah menghubungi konsultan. Ya kan, sebelum bisnis itu, sebelum ya, seperti contoh kita mau tahu ya sekarang mau ada airline baru di Indonesia ya, Indonesia Airline, ya kan? Beliau CEO-nya Pak Iskandar menyampaikan ya kami dari awal menghubungi konsultan. Ya karena pengen keberhasilan ada studi kelayakan bisnis itu konsultan yang mengerjakan. Ya, research itu konsultan. Ya bagaimana langkah-langkah harus dilakukan, bagaimana cara membangun timnya. Ya itu kan mindset dari karena beliau pengusaha yang sudah apa namanya inginnya mengurangi risiko gitu ya, risiko kegagalan sehingga konsultan ini adalah salah satu wasilah bagaimana dia memiliki risiko kegagalan yang kecil. Ya dari mulai studi bisnis
Sampai dia bilang, "Ya nanti ada proses-prosesnya, bagaimana research-nya itu konsultan, bagaimana nanti baru startup-nya pakai konsultan, bagaimana nanti kalau sudah jalan pakai konsultan, bagaimana nanti kalau udah growth pakai konsultan." Nah, kayak gitu. Nah, karena siklus bisnis itu kan ada mulai startup, ada mulai increase, ada optimize, ada decline, decrease gitu ya, ada recession, ada suffer ya. Ya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 siklus. Nah, kita kan mau pertahankannya yang di-optimize, decrease sedikit nanti naik lagi gitu kan. Ya, karena perusahaan itu pasti akan mengalami penurunan suatu saat. Jadi nggak ada namanya perusahaan itu naik terus, itu nggak mungkin ya. Nggak ada, pasti nanti ada siklus yang turun sedikit nanti kurva S ya. Sedikit nanti kita ke atas lagi. Nah, ini membutuhkan semua ini adalah dibarengi konsultan. Ya, kalau sudah sadar akan literasi dan beliau memang perusahaan multinasional ya, beliau main di energi terbarukan, ya Pak Iskandar nanti lihat aja di Indonesian Airlines itu menyampaikan ya kami dari awal sudah menggunakan konsultan. Ya, membangun tim yang juga Anda sekarang pun sudah ada. Nah, yang dibangun juga bukan dari tim teknis ya. Ini kebalik ya. Jangan ke analogi kebalik. Kalau memang kita mau serius bisnis, sudah punya modal yang besar, ya modal yang cukup lah, nggak harus besar. Itu malah yang dibangun di awal adalah tim strategis. Jadi Indonesia Airlines ini yang dibangun saat ini adalah direktur-direkturnya, si kelasnya, bukan malah tim teknisnya, bukan malah pramugarinya dulu yang diterima, tidak. Ya, si kelasnya dulu kita bangun, baru nanti si kelasnya ini bahkan beliau memerintahkan direktur pengembangan people-nya ya, kalau nggak salah ya, itu keliling negara lagi, keliling dunia. Ya, ya untuk apa? Untuk mencari pramugari-pramugara warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan asing, airline asing. Contoh di Emirates, di Cathay Pacific, di Singapore Airlines, ya, dan seterusnya. Itu disuruh cari, suruh pulang. Ayo kerja di Indonesia Airlines aja. Dengan gaji yang sama, dengan paid carrier yang sama. Nah itu. Karena pengen, loh, Indonesia ini negara besar. Bahkan ya kita kalau naik Saudi Airlines ya naik Saudi Airlines itu kan pramugarinya orang Indonesia ya banyak ya kalau lagi umrah itu. Ya itu orang seperti itu yang dicari. Ya supaya kerja di Indonesia karena beliau akan melayani destinasi luar negeri gitu ya. Bukan main di domestic domestic destination gitu ya. Nah, itu makanya seperti itu. Jadi kelasnya sudah ada ya kan. Bagaimana bahkan beliau membongkar 3 kali tuh. Ya asik betul ceritanya. Saya bilang Masya Allah ini itu pengalaman yang biasa juga saya belajar ya. Membongkar 3 kali timnya. Yang pertama pakai orang lokal mengatakan ya direktur-direktur lokal gitu ya. Indonesia itu mengatakan apa namanya? Ini mimpinya terlalu besar ya. Ini bukan kamu timnya gitu kan. Dia ganti bongkar lagi. Sampai 3 kali yang ketiga ini memang direkturnya banyak yang orang asing ya. Dari Singapore Airlines diambil untuk direktur komersial. Jadi diambil yang pelayanan yang terbaik mana Emirates yang diambil untuk direktur customer experience-nya ya dan seterusnya. Jadi memang yang punya sama-sama visi besar dan sudah biasa mempunyai mimpi yang besar lah, visi besar gitu ya. Jadi memang perlu juga. Ya, itu sih pola pikirnya. Jadi ya, kalau bisa menggunakan konsultan pada saat kita increase, ya increase bertumbuh 3 tahun berturut-turut. Seharusnya untuk merasakan pertumbuhan dan melanjutkan pertumbuhan, ya gunakanlah konsultan. Jangan pas sakit gitu, sehingga akan lebih sulit ya untuk bisa diberikan solusi gitu. Lebih menantang lah ya, ada biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Nah, Nah, ini sebenarnya sudah jam 5, Pak. Ada pertanyaan ini terakhir, Pak. Apakah ya, usaha UMKM, ya, mikro, kecil, menengah, butuh konsultan? Ataukah perusahaan besar, ya, termasuk mitos ya, katanya konsultan manajemen ini yang dibutuhkan, yang memerlukan konsultan manajemen ini perusahaan besar. Atau seperti apa, Pak? Ataukah dari mikro sudah butuh? Oke. Ya, ya baik. 2 menit, Pak ya? Apa? Jadi kalau tahu fungsi dan perannya, insya Allah nilai sendiri gitu ya. Jadi begini, bahasanya tidak ada yang pernah tahu atau melihat kupingnya sendiri gitu ya. Seorang manusia ya. Baru dia di kaca membutuhkan alat ya kan, kaca baru dia beliau melihat kupingnya sendiri. Ya, juga dengan analogi misalkan pemain bola itu. Pada saat di lapangan ya, itu kaptennya pemainnya itu nggak akan kelihatan. Ya, apa yang terjadi kalau sudah di depan nggak kelihatan yang di belakang. Kalau nggak noleh gitu ya. Dan kalau noleh pun jauh itu nggak terlalu kelihatan apa itu yang terjadi. Kalau nggak mendekati. Ya, begitu pula di samping kiri. Kalau lagi di kanan, kirinya nggak kelihatan. Kalau
Ya belakang dan depan nggak lihat. Kalau sudah lagi di belakang, depan juga nggak lihat. Nah, fungsi konsultan adalah memberikan penglihatan yang objektif, ya, yang tidak dilihat oleh yang lagi bermain. Ya, yang lagi dalam sistem, yang sedang di dalam sistem. Contohnya direkturnya, manajernya, ya, stafnya itu lagi bermain, dia lagi di dalam sistem. Seperti lagi di dalam lapangan sepak bola. Sehingga pada saat di depan, yang belakang nggak kelihatan. Nah, di kiri kanan belakang kita memberikan pandangan yang objektif, yang satu pertama objektif. Karena kalau yang menilai di orang dalam, ya sama lah kalau kita nilai diri kita sendiri ya yang kelihatan baik-baiknya aja ya, ya nggak? Yang kelihatan baik-baiknya aja, yang kalau nggak muhasabah, yang jeleknya nggak kelihatan. Tapi kalau konsultan membantu memuhasabahkan bisnis ini, ya makanya ada bisnis tuh apa bisnis check up, ya kita check up dengan objektif. Kalau jamnya oh bagus nggak apa-apa ini Mas, loh tiba tadi cek, wah perusahaannya udah 50 tahun loh, ya sejak tahun itu kok ternyata pertumbuhannya cuma segini, ya kan? Nah, jadi dikatakan pemain yang di dalam ya beliaunya general manager ternyata nggak sesuai dengan kenyataan karena nggak objektif. Ya apa namanya itu teorinya ya, dia merasa tidak ada masalah. Ya tapi setelah dicek gitu, wah masalah ini. Nah, itulah konsultan objektif dan melihat yang tidak dilihat. Blind spot itu kelihatan semua. Ya sehingga membantu ya para pengusaha muslim dalam timnya segera menyelesaikan masalah. Khususnya akar masalahnya segera tersolusikan sehingga tetap tadi mempertahankan pertumbuhan, ya, dan keberlanjutan, ya, dan memudahkan pengelolaan. Ya, jadi jawab sendiri ya, jika teman-teman ya pengusaha baik apapun skalanya, ya, pengen manajemennya profesional, ya, mengetahui akar masalahnya dengan mudah, ya, mendapatkan solusi dari akar masalah tersebut dengan mudah, ya, kemudian pengen mempertahankan pertumbuhan dan pengen menciptakan keberlanjutan, ya, dan pengen manajemennya profesional, ya memang harusnya pakai konsultan. Akan lebih mudah ya, karena tadi konsultan itu bisa melihat blind spot, bisa menilai dengan objektif. Jadi apa, menghubungi konsultan itu bukan untuk mendengarkan hal yang hanya disenangi. Nah, ini penting ini. Ya. Bahkan cenderung banyak yang beliau dengarkan tidak disenangi. Ya memang itu fungsinya. Ya kayak ke dokter. Ya nggak mungkin nggak minum obat itu. Kalau ke dokter nggak mau minum obat ya jangan usah ke dokter. Ya sama kalau konsultan manajemen, ya nggak mau minum obat ya jangan ke konsultan. Karena ke konsultan itu tidak harus dan tidak boleh ya menceritakan yang disenangi. Ya hanya disenangi ya, oh, ya itu kan berarti ya ABS ya, ya itu kecenderungan mungkin karyawan yang toksik gitu ya. Ya karena takut dimarahin ya udah sembunyikan aja masalahnya. Kalau konsultan ya malah dibuka, ini masalahmu. Kok gini? Lah ya memang gini dan kamu harus begini gitu kan. Nah, itu beliau harus begini ya dan harus diterima gitu kan kalau fixed mindset. Contoh, oh benchmark saya perusahaan nasional. Ya, benchmark kita adalah perusahaan nasional bahkan multinasional. Ya, perusahaan malah yang terbuka TBK. Sedangkan beliau tidak melakukan yang sama. Timnya ya antara bumi dan langit. Ya, misalkan struktur organisasinya lihat. Ya, maka kita kan lo lihat. Ya itu kan hal yang nggak senang bisa jadi waduh. Berarti saya salah ya kalau nggak growth mindset ya. Ya, dari komposisi timnya saja sudah beda. Nah, ini dohir belum analisa mendalam gitu ya. Nah, itu kadang kan karena dia blind spot, sudah terbiasa melakukan proses sehari sehingga lupa dengan membangun fundamental. Nah, maka jika kalau tadi yang dirasakan adalah sebagaimana sama, sebagaimana cerita berarti ya dari mulai skala apapun butuh bahkan tadi ya kalau Pak Iskandar dari mulai start awal ya karena beliau memang dengan diawali dengan modal besar itu sudah menggunakan konsultannya karena konsultan ini mengurangi risiko kegagalan ya karena juga musyawarah dengan ahlinya ya kalau Rasulullah SAW juga budaya Islam ya musyawarah itu ya maka dari kata-kata musyawarah ya syariat juga tuh itu mengurangi insya Allah ya bismillah mengurangi kegagalan karena mengundang ya ahlinya untuk berdiskusi menyelesaikan menemukan akar masalahnya ya kemudian memberikan pendapat yang objektif karena kita tidak ada kepentingan kecuali keberhasilan gitu ya. Sama sekali tidak kepentingan, pengen naik gaji juga enggak, kita udah fit cost kita udah dikasih tahu di depannya. Ya dan seterusnya, ya nggak ada kepentingan pribadi lah sebagaimana mungkin karyawan. Ada organisasi politik di situ gitu kan. Kita tidak punya, kita tidak 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 merasakan itu karena kita di luar dan sudah ada fee-nya untuk
fixed cost gitu ya, ada fee-nya. Jadi kita hanya satu tujuannya bagaimana perusahaan ini bisa, berlanjut bertumbuh dan menyelesaikan masalahnya kan gitu ya. Sehingga semua borok-boroknya kita buka aja, "Ini loh pelanggaran syariatnya, nggak boleh loh begini, ini begini," kan gitu ya. "Ini loh harus lakukan, ini tim ini kurang kompeten nih, harus pindah." Ya, "Tim ini gini," kan gitu ya. Jadi meskipun kamu sayang ini karena keluargamu, ya nggak bisa kita ngomong, "Ini tetap nggak kompeten." Ya kan gitu ya. Kadang kan ada hal-hal yang menutupi gitu kan, ada tendensi pribadi ya, itu jadi pendapat objektif akan didapatkan dari seorang konsultan. Itu Mas, insyaallah. Masyaallah. Hingga tadi dijawab Seru sendiri sekali Mas. sih Iya, pertanyaannya, pembahasannya seru. Mungkin ke depan kita bahas lagi Pak, dengan topik yang sama siap siap, mungkin Mas. insyaallah. Jazakallah khair Pak Ido atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk para pengusaha muslim sehingga jadi Amin amin ya para rabbal alamin. Amin ya rabbal jangan lupa kepada seluruh audiens untuk mengikuti ya, follow dan subscribe sosial media Sirkus Saling untuk mendapatkan edukasi seputar manajemen perusahaan muslim. Insyaallah taala. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah alamin. wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting